Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kalian sudah hadir bersama Ibu dengan mata pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Amin, Amin, ya Bu. Rabbal Alamin. Baik. Oke, terima kasih ya kalian sudah mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan materi yang mungkin sudah masuk ke penerapan teknik produksi animasi 2 dimensi. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita bersiap dan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran daring hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Yuk, KM, Ketua kelas. Attention please. Ready. Before we let's together. Pray begin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah membantu Ibu menyiapkan dan berdoa supaya kalian semua dapat diberi kemudahan sama Allah dalam menyerap materi hari ini. Oke, anak-anak, sebelum berlanjut ke materi kita mengenai penerapan produksi animasi 2 dimensi, Ibu mau absen dulu ya. Daftar hadir hari ini siapa yang belum hadir ya? Coba dilihat siapa yang nggak masuk. Adakah teman kita yang tidak masuk? Surya Bu, nggak masuk. Surya. Sakit Bu. Dia sakit. Kenapa? Sakit apa ya? Nggak tahu Bu. Oh, bagaimana kalau Nggak ada kabar Bu. Nggak ada kabar. nggak ada kabar? Bagaimana kapan-kapan kita jenguk Surya ya? Siap Bu. Insya Allah saya akan menjenguknya kawan. Oke, aman berarti insya Allah. Mudah-mudahan Surya cepat sembuh ya nak ya. Sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Semoga Allah mengangkat penyakit Surya dan bisa kembali beraktivitas pembelajaran bisa Surya lakukan di hari berikutnya. Amin. Oke nak, kita masuk ke materi ya. Sebelum kita ke materi ini Ibu mau bertanya. Kemarin materi animasi kita apa ya? Tentang apa ya? Tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi Bu. Iya. Oh yang sketsa ya? Sketsa ya? Iya Bu. Sketsa penerapan membuat karakter ya. Kira-kira membuat imajinasi dulu ya, gagasan, ide, bagaimana menerapkan pembentukan karakter animasi. Berarti kemarin sudah mulai sketsa ya? Iya Bu, sudah mulai. Oke, iya betul. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut, coba diperhatikan dulu ya. Ibu akan share screen ke kalian. Ini ada PowerPoint. Nah, coba kita lihat PowerPoint-nya sebentar ya, Nak ya. Ibu pilih dulu. Oke, sebentar. Sudah tampak, Nak? Sudah Ibu. Sudah ya? Oke, kita lihat dulu layarnya. Kita full screen. Nah, coba dilihat. Animasi 2 dimensi. Ya. Coba diperhatikan. Ya,
hari ini kompetensi dasar yang akan Ibu berikan ke kalian ini mengenai menerapkan teknik produksi animasi 2 dimensi. Ya. Kemudian indikator pencapaiannya, kalian harus mampu mengidentifikasi macam-macam gaya visual animasi 2 dimensi populer. Jadi nanti kalian diminta mengidentifikasi macam-macam gaya visual animasi. Kemudian yang kedua, ada menganalisis gaya visual animasi 2 dimensi populer. Jadi nanti kalian diminta mengerjakan tugas menganalisis. Ya, yang ketiga, kalian juga harus mampu merencanakan gaya visual animasi 2 dimensi berdasarkan target audiens dan konten animasi. Tapi untuk hari ini hanya 2 indikator pencapaian saja, yaitu poin 3.91 dan 3.9.2. Untuk yang 3.9.3 nanti ada di pertemuan berikutnya. Ya, Nak ya? Ya, Bu, siap. Siap, Bu. Oke, kita kembali ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, mudah-mudahan tujuan kita tercapai ya. Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi macam-macam gaya visual animasi 2 dimensi populer. Ya, yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis gaya visual animasi 2 dimensi populer. Jadi 2 tujuan pembelajaran ini harus kalian kuasain ya, mudah-mudahan tercapai. Untuk yang poin ketiga ini nanti ada di pertemuan berikutnya. Oke, anak-anak perhatikan kembali di layar PowerPoint-nya. Ini terdapat ya manfaat pembelajaran. Jadi hari ini kalian belajar animasi, manfaatnya apa Ibu? Ya, yang pertama, ini kalian membangkitkan kembali dunia animasi Indonesia. Mudah-mudahan dengan belajar materi animasi 2 dimensi hari ini, kalian dapat membangkitkan dunia animasi Indonesia yang sekarang mungkin sudah mulai tumbuh lagi, sudah mulai bangkit lagi. Ya, kita pernah animasi kita mati suri ya, tidak ada perkembangan. Untuk sekarang mudah-mudahan bisa berkembang dan bangkit. Yang kedua, menjadikan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, generasi milenial yang bijak teknologi. Yang keempat, ini adalah peluang bisnis yang menjanjikan. Jadi kalian belajar animasi bisa menjadi entrepreneur atau wirausahawan. Oke. Anak-anak, ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta sudah menyiapkan alat belajar, buku pelajaran dan ballpoint-nya? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah bagus. Oke, nah, Ibu lihat kalian benar-benar antusias ya. Itu suara siapa tuh Zaki? Matikan audionya Zaki. Ya, terima kasih Zaki. Ya, nah sekarang kita sudah masuk ke materi, Nak. Karena tadi judulnya adalah menerapkan teknik produksi animasi. Jadi materi yang pertama ini mengenai analisis. Belum ke analisis ya, tapi identifikasi dulu. Nah, Ibu mau share lagi nih video 1. Ya, tolong diperhatikan. Nanti akan Ibu tanya seputar video ini. Apa itu? Gitu ya. Sudah tampak layarnya, Nak? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah terlihat ya? Ya, diperhatikan layarnya. Nanti akan Ibu bertanya ke kalian mengenai video yang
ada di depan layar kamu ya. Ya, Ibu Play Nina siap-siap memperhatikan. Sebenarnya melihat industri animasi sekarang ini, Ya. bagaimana Ainaki melihatnya? Saat ini sebenarnya di 5 tahun terakhir ini sangat pesat pertumbuhannya. Bahkan sekarang kami studio-studio dan perusahaan di lokal sendiri cukup kesulitan untuk mencari sumber daya manusia. Karena kebutuhan sendiri dari data yang kita peroleh, kita membutuhkan sekitar 6.000 sampai 7.000 tenaga kerja. Hanya untuk di bidang animasi saja. Nah, sementara kita kekurangan lulusan-lulusan yang memiliki standar siap kerja. Nah, yang bagus-bagus sebagian besar itu juga udah punya koneksi dengan studio-studio di luar negeri. Sehingga mereka sudah terambil. Nah, gimana nih tantangannya supaya para pelaku itu mau kerja dan bisa kerja di perusahaan di lokal. Nah, ini daya tariknya adalah gimana caranya kita juga bisa menyerap misalnya servis-servis pekerjaan jasa animasi dari internasional yang kita bisa serap ke kita, sehingga di Indonesia pun kita berkesempatan untuk mengerjakan proyek berskala internasional atau juga menciptakan proyek lokal yang memang juga punya potensi untuk menuju global. Nah, itu sebenarnya tantangannya. Kalau enggak, kita akan kekurangan sumber daya manusia dan industri ini cukup jadi sulit. Itu sebuah tantangan juga. Nah, ini yang kita coba Sebenarnya bangun. apa sih pertimbangannya SDM yang tadi katanya berkualitas itu lebih memilih untuk berkarya dengan perusahaan animasi dari luar dibandingkan dengan di dalam negeri? Ya, itu salah satunya yang tadi saya sebutkan, bahwa kesempatan mereka pasti ingin berkontribusi dalam sebuah proyek yang besar. Ada beberapa teman-teman pelaku yang sudah memiliki kesempatan, seperti ada yang terlibat di beberapa proyek-proyek internasional kelas Hollywood yang sudah sebagai visual effect artist, sebagai animator dan lain-lain. Nah, tapi tantangannya juga gimana caranya proyek-proyek seperti itu bisa kita kerjakan di lokal gitu, kita bisa serap di lokal, tapi juga itu jadi daya tarik buat tenaga kerja lokal kita bisa kerja di kita juga. Nah, cuma tantangannya adalah karena kita belum ada banyak kesempatan untuk bisa mengerjakan proyek-proyek kelas itu yang menuntut kualitas animasi yang tingkat tinggi gitu ya, sehingga perusahaan dari luar untuk memberikan pekerjaan itu ke kita, proyek-proyek internasional ke kita pun itu ragu, apakah Indonesia mampu nggak sih menciptakan kualitas karena output, portfolionya tapi itu seperti ayam dan telur. Kalau kita nggak diberi kesempatan, kita nggak bisa membuktikan bahwa kita bisa. Tapi buktinya tenaga kerja yang sudah bekerja di luar bisa. Nah, ini sebenarnya peran dari asosiasi, dari pemerintah juga bersama, gimana caranya kita bisa memberikan ke depan meja pasar internasional bahwa animasi di Indonesia itu punya kapasitas untuk memproduksi dan juga bukan sebagai service studio aja, tapi juga menciptakan IP tadi. Nah, itu nanti mungkin IP sendiri orang masih belum paham nih IP apa gitu ya. Nah, IP sendiri di animasi itu sebenarnya bisnis berbasis karakter. Jadi kalau kita lihat dari luar mungkin yang sudah terkenal ada Walt Disney dengan Mickey Mouse-nya atau Doraemon dari Jepang. Kalau di dalam negeri ada si Juki begitu ya. Nah, di dalam negeri ada si Juki gitu ya, dan banyak sekali potensi-potensi. Kayak tahun lalu kita memproduksi ada si Unyil dari punya PFN gitu ya, salah satu BUMN yang diproduksi oleh member-member di Ainaki. Jadi waktu produksi si Unyil, petualangan si Unyil itu melibatkan 15 studio. Dan itu juga mengangkat kesempatan untuk masing-masing studio itu berkomunikasi produksi, kita ciptakan networking, production network di antara studio dan bisa standar. Kita menciptakan standar sehingga yang belum paham itu bisa naik. Mereka bisa paham, oh ini kualitas yang dicari. Saling menambah ilmu. Nah, anak-anak, tadi sudah menyimak, memperhatikan video 1. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa jawab tentang video 1? Itu apa sih? Pertanyaannya ini gini, bagaimana menghidupkan kembali animasi Indonesia? Coba, kalau dilihat dari video 1, siapa yang bisa menjawab? Yuk. Saya, Bu. Ya, silakan. Dava ya. Iya, Bu. Oke, Dava, bagaimana pendapatmu mengenai video tadi, Dava? Pendapat saya dari video tersebut agar industri animasi di Indonesia bisa berjalan adalah butuhnya
Maaf Bu, saya kehilangan konsentrasi Bu. Butuhnya sumber daya manusia mengenai animator kita ya. Mungkin seperti itu ya, Dava ya. Iya Bu, seperti itu Bu. Oke, baik, sudah bagus. Dava jawabannya tidak apa-apa ya. Ibu appreciate dengan Dava sudah memperhatikan bisa menjawab. Oke, coba yang lain. Yuk, coba dia mana dia? Dia. Silakan dia. Ya, bagaimana mengenai animasi Indonesia saat ini dia dari video 1 tadi? Sebentar, Bu. Ya, kesimpulannya saja dia yang kamu lihat dari video 1 tadi itu mengenai apa sih? Mengenai tentang animasi yang ada di Indonesia. Mengenai animasi yang ada di Indonesia. Ada apa dengan animasi Indonesia? Ayo, coba yang lain membantu. Ada yang bisa membantu jawab? Saya Bu, saya. Nah, oke. Ya, silakan Hanif. Bagaimana menurutmu Hanif? Pendapat saya untuk animasi lokal yang kurang adalah sumber tenaga kerjanya Bu. Dari sekian banyak orang yang jago alias ahli dalam membuat animasi 2D atau 3D, lebih tertarik ke produk animasi luar karena mungkin di produk animasi luar itu bisa membantu perangkat yang lebih layak mungkin Bu, bisa dibilang lebih layak. Soalnya yang tadi dibilang di video, di produk animasi lokal itu kita kurang banget, karena bisa disebut juga kurang banget Bu, karena 6.000 atau 8.000 tenaga kerja dibutuhkan untuk membuat animasi produk lokal Bu. Oke. Itu sih yang saya video tadi. Oke, bagus Hanif ya, jawabannya spesifik ya, wawasannya juga cukup luas mengenai animasi Indonesia yang kurang tenaga animatornya atau yang membuat animasi, mungkin lebih melirik ke luar ya, ke luar negeri ya gitu. Jadi animasi Indonesia mungkin kurang sumber dayanya, ya ada apa gitu ya, nanti kita bahas, kita kulik lagi. Tapi materi kita sebenarnya bukan di sana, ini hanya pemancing saja nak. Jadi video 1 ini memancing supaya materi yang kita pelajarin hari ini menggugah kalian untuk bergerak ya, biar bangkit animasi Indonesia. Oke, bagus ya, tadi ada Dava, ada dia dan Hanif yang sudah menjawab. Nah, nanti poin plusnya sudah ada di catatan Ibu ya. Nah, nilai plusnya sudah masuk ke catatan Ibu. Oke, nah sekarang ada video kedua yang harus kalian lihat kembali. Ya, Ibu share screen ya Naya, coba diperhatikan. Nah, sudah tampak layarnya nak? Sudah Bu, sudah masuk. Baik, Ibu setel ya, Ibu play, tolong diperhatikan dengan seksama. Nanti akan ada pertanyaan atau tanya jawab seputar video ini. Hai, apa kabar guys? Kali ini kita akan bahas perbedaan kartun Jepang dan Amerika. Oke. Kita mulai dari gaya cerita. Nah, dalam gaya cerita animasi Jepang dan Amerika, yang sejauh kita lihat, tidak jauh berbeda. Mulai dari fantasi, cerita keseharian, dan genre lainnya. Animasi Jepang, alurnya jauh lebih lambat dari Amerika. Dan umumnya, animasi Jepang lebih mengutamakan pada reaksi emosi pada setiap karakter. Lanjut ke penggambaran. Jelas sekali nih guys, dalam gaya penggambaran kartun Jepang ataupun Amerika, terdapat karakteristik yang sangat menonjol dari kedua belah pihak. Kita biasa lihat dari garis-garis yang mereka pakai. Dalam kartun Jepang, mereka lebih memakai garis-garis lembut dalam penggambaran karakternya.
mereka juga lebih detail dalam penggambaran bagian-bagian tubuh karakter, mulai dari rambut, lekukan baju, sampai efek-efek bayangan yang mereka pakai. Dan ciri khas yang paling menonjol adalah mata yang besar, mulut yang kecil, dan hidung yang sejumput. Sedangkan kartun Amerika lebih sering memakai garis tegas. Dalam penggambaran karakternya, biasanya lebih sederhana dari warna ataupun detail lekukan. Gaya setiap karakter atau kartunnya lebih beragam dibanding kartun Jepang. Berikutnya, gaya animasi. Nah, dalam hal gerakan, animasi Jepang mempunyai ciri khas gerakan patah atau putus-putus yang membuat animasi Jepang terlihat unik. Namun, sekarang sudah banyak gerakan animasi yang lebih halus dari sebelumnya. Dalam segi pengambilan sudut gambar pun, di animasi Jepang lebih sering menampilkan sudut estetik dalam setiap adegannya. Pengambilan di sudut kelas, sudut jalan, tiang listrik, dan warna-warni langit yang indah. Animasi Jepang juga lebih sering menonjolkan ekspresi tokohnya dalam banyak adegannya. Sedangkan animasi Amerika dalam gerakannya lebih halus. Ini mungkin karena dalam pembuatan detail pakaiannya lebih sederhana dibanding animasi Jepang. Mereka juga dalam gerakannya lebih banyak menonjolkan gerakan action. Dan jika diperhatikan, animasi Amerika, pembuatan backgroundnya lebih detail dibanding dengan karakternya. Nah, kalian udah tahu kan guys, sedikit banyak perbedaan animasi Jepang dan Amerika. Tungguin pembahasan lain dari kita ya. Oke. Ya, demikian nak ya untuk video 2. Sudah menyimak baik-baik ya tadi ya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Kita tanya jawab nih mengenai video 2. Apa yang bisa kalian ambil mengenai materi yang tadi sudah Ibu share mengenai video 2? Kira-kira apa sih yang ada di video 2 tadi? Siapa yang mau jawab? Coba Rafli. Iya, Rafli. Yuk, bagaimana Rafli menurutmu yang ada di video 2 itu mengenai apa sih? Menurut aku, yang diambil itu adalah perbedaannya. Ya, perbedaan apa Rafli? Perbedaan antara animasi Amerika dengan Jepang. Iya, animasi Amerika dan Jepang. Bagaimana dengan animasi Jepang? Apa dengan animasi Amerika? Coba. Alifa, mana Alifa? Alifa bisa jawab? Saya Bu. Ya, bagaimana menurut Alifa? Animasi Jepang itu seperti apa? Animasi Amerika itu seperti apa yang kamu lihat tadi di video 2? Singkat saja. Kalau menurut saya, animasi Jepang itu dia penggambarannya lebih lebih sederhana gitu. Kayak lebih real-real gitu loh, Bu. Sedangkan kalau Amerika itu kayak penggambarannya lebih tegas. Terus kayak lebih background-nya itu kayak lebih kelihatan nyata gitu, Bu. Oke, bagus sekali ya Alifa sama Rafli ya sudah bantu menjawab. Berarti tadi kalian sudah memperhatikan video 2 dengan baik. Kalau udah bisa menelaah atau mengidentifikasi animasi Jepang dan animasi Amerika perbedaannya seperti apa, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengikuti materi selanjutnya. Oke, ready anak-anak? Ready, Bu. Ready. Ready. Tetap semangat ya. Semangat, Bu. Tetap semangat. Baik, coba diperhatikan kembali. Ibu akan share ya, kita bahas mengenai materi animasi Jepang dan animasi Amerika. Apakah jawaban Rafli dan jawaban Alifa tadi mewakili materi yang akan kita bahas ya? Ya, kita lihat kembali ke layar ini ya, animasi ya. Animasi 2 dimensi. Oke, kita lanjut ya ke sini ya. Sudah tampak layarnya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, coba diperhatikan. Kita masuk ke gaya visual animasi 2 dimensi populer. Animasi Jepang dan animasi Amerika. Itu seperti apa ya?
Nah, nanti tugas kelompoknya adalah kalian menganalisis animasi Jepang dan animasi Amerika. Jadi tadi kita sudah melihat video 2. Bagaimana sih cara menganalisis? Nanti ya tugas kelompok adalah setelah ini akan Ibu bagi kelompoknya. Oke, sebelum kita ke tugas kelompok atau LKPD, kita ke sini dulu ya anak-anak ya, ke materi animasi Jepang. Ya, gaya cerita. Ya, tadi sudah dipaparkan oleh teman kalian, Alifa, mengenai gaya cerita animasi Jepang. Animasi Jepang itu ternyata alurnya lebih lambat. Ya, jadi alur ceritanya lebih lambat dan mengutamakan reaksi emosionalnya dari si karakter. Bagaimana dengan animasi Amerika? Nah, kalau gaya animasi Amerika itu cerita alurnya lebih panjang. Gitu ya, jadi dia lebih ke adventure. Kemudian yang kedua adalah mengenai penggambaran karakter. Bagaimana dengan animasi Jepang? Animasi Jepang itu memiliki garis yang lembut, lebih detail, kemudian memiliki mata yang besar, mulut yang kecil, dan hidung yang sejumput. Hidungnya mungil ya, kecil cuma segaris. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana dengan animasi Amerika? Nah, animasi Amerika itu penggambaran karakternya memiliki garis yang tegas. Tadi Alifa bilang memiliki garis tegas, kemudian lebih sederhana, dan karakternya lebih beragam. Jadi nggak hanya itu-itu saja, ya. Jadi karakternya ada yang bulat, kotak, gitu ya. Jadi nggak selalu ramping wajahnya, gitu ya. Dari penggambaran karakter wajah misalnya, dia lebih beragam, lebih banyak bentuk. Animasi Jepang itu memiliki gaya yang patah-patah atau gerakan yang patah-patah, tapi dianggap unik di sana. Ya, mungkin terlihat lebih animatif. Kemudian sudut estetisnya menonjolkan ekspresi tokohnya. Jadi kalau dia lihat ada gapura nih ya, ada di layar, ada gambar gapura, ada pepohonan, itu benar-benar real seperti pohon beneran, seperti kayu gapura beneran. Kemudian ada juga di sini matahari terbit seperti beneran mataharinya. Ya, penggambarannya lebih real. Bagaimana dengan animasi Amerika? Kalau animasi Amerika itu gaya animasinya gerakannya lebih halus. Dia memiliki banyak frame. Ya, jadi gerakannya enggak patah-patah seperti animasi Jepang. Nah, kemudian background-nya dia lebih detail daripada karakternya. Kalau tadi animasi Jepang itu memiliki karakter yang detail, tapi kalau animasi Amerika dia lebih ke background-nya. Nah, seperti itu ya Nak ya mengenai materi animasi, mengidentifikasi animasi Jepang dan animasi Amerika. Nanti kalian ada tugas mengidentifikasi atau menganalisis gitu ya mengenai animasi Jepang itu seperti apa, animasi Amerika itu seperti apa. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Ini sebelum Ibu share lagi ke sini, Ibu stop dulu. Nah, tadi mungkin kalian sudah mencatat ya? Sudah ya? Sudah mencatat? Oke. Ya, tadi kan sudah disiapin buku dan ballpoint-nya. Jadi kalian nanti siap-siap untuk tugas kelompok. Ibu bikin break room untuk masuk ke kelompoknya ya. Oke, yuk sekarang kita masuk ke kelompoknya dulu. Oke, kelompok 1. Ya, Bu. Gimana analisis animasi Amerika atau animasi Jepang? Sudah sampai mana? Kita sudah sampai di alur cerita dan penggambarannya, Bu. Oke, bagus. Ya, bagaimana dengan alur ceritanya? Untuk animasi yang mana dulu? Jepang atau Amerika? Kita sedang mendiskusikan animasi Jepang, Bu, untuk alurnya. Alurnya, kayak apa tuh alur animasi Jepang? Alur Jepang lebih lambat dan lebih ke arah emosional di setiap karakternya. Jadi setiap karakternya memiliki rasa emosional yang masing-masing, Bu. Oke, bagus. Dilanjutkan, nanti presentasi ya. Ya, Bu. Oke, siap ditulis di buku tulisnya, nanti kita presentasi. Sip. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya.
Halo, kelompok 2. Yosi. Halo, Bu. Ya, Atalita, Yosi dia. Halo, Bu. Ya, bagaimana analisis animasi Jepang, animasi Amerika sudah sampai mana kelompok 2? Siapa yang mau menjawab? Oke, Bu. Ya, gimana Yosi? Perbedaannya ya, Bu? Ya, identifikasi seperti tadi, apa alur ceritanya, penggambaran karakternya. Kalau animasi Jepang itu alur ceritanya lebih pendek, Bu. Kalau alur cerita animasi Amerika lebih panjang, Bu. Lebih ke arah adventure gitu. Oh, oke, bagus kelompok 2. Ada lagi Atalita, dia mau menambahkan? Mungkin sudah sampai mana tadi diskusinya? Yang ini, Bu, yang apa? Yang garisnya lembut itu. Itu apa sih namanya? Garis penggambaran karakter. Ya, kalau Jepang kan garisnya lebih lembut, matanya lebih tajam, ya kan? Betul. Terus kalau yang Amerika itu garisnya yang lebih tegas sama karakternya lebih beragam. Wih, bagus. Lanjutkan ya, kelompok 2 hebat. Berarti sudah mengamati materi tadi dengan lebih baik. Baik, Ibu ke room 3 ya. Lanjutkan Ya, Bu. nanti presentasi ya, Nak ya. Oke. Ibu ke room 3 dulu. Ya. Ya. Halo, kelompok 3. Halo Ibu. Iya, Safira. Rafli. Ya, Rafli. Dimas, Rafli, sama Safira. Ya, Rafli. Bawain dikit. Bawain. Naiknya ke bawain. Ke bawain. Jadi nafas kamu nggak di depan mic. Ke bawain. Oke, nah. Bawain, mic-nya bisa dikebawain nggak? Oke, lagi. Lagi. Nah, jadi nafas kamu nggak di mic. Oke, dah lebih adem. Ya. Jaki, jangan senderan begitu. Ibu. Biasanya tidur, Bu. Saya, Bu. Oke. Kelompok 3, bagaimana hasil analisisnya? Sudah sampai mana tadi analisis animasi Jepang, animasi Amerika? Siapa yang mau jawab? Tadi dulu. Oke, kelompok 3. Kelompok 3, bagaimana analisis animasi Amerika dan animasi Jepang? Udah sampai mana nih? Siapa yang mau jawab? Dimas atau Syafira? Silakan. Coba Dimas. Silakan. Oh ya, boleh Syafira. Baru sampai gaya cerita, karakter sama gaya animasi, Bu. Oke, karakter, gaya animasi, gaya cerita. Gimana Dimas? Gaya ceritanya mungkin bisa dijelasin sedikit? Gaya cerita dari animasi Jepang biasanya alurnya lebih lambat. Baik. Kemudian animasi Amerikanya Dan seperti apa? kalau di animasi Amerika alur ceritanya lebih panjang. Oke. Berarti dari tadi menyimak ya kelompok 3 ya. Ya Rafli ya. Oke Rafli. Ya, oke. Ya, Bu. Bagus. Nanti siap-siap untuk presentasi ya kelompok 3, siapin siapa yang mau membacakan analisisnya. Oke? Ya, terima kasih kelompok 3. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita mulai mencoba menganalisis animasi Jepang dan animasi Amerika. Jadi tadi kita sudah membuat kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing sudah memiliki ketua kelompoknya ya. Jadi nanti kalian menjawab apakah benar animasi Amerika dan animasi Jepang itu memiliki ciri khas yang membuat
dua animasi ini jadi animasi yang populer di dunia, ya, termasuk di Indonesia. Oke, untuk kelompok 1, silakan hasil analisisnya dipresentasikan di forum. Yang saya analisis biasanya dari perwakilan kelompok 1, nama saya Muhammad Hanif Razi. Yang saya analisis dari perbedaan antara animasi Jepang dan Amerika ada 3, Bu, yaitu alur, penggambaran, dan cara animasinya, line art-nya bisa dibilang kayak gitu. Kalau animasi Jepang dari alur terus kesannya lebih lambat dan emosional dalam setiap karakternya, Bu. Sedangkan alur di animasi Amerika itu cepat dan bertema hampir kebanyakan adventure atau fantasi, Bu. Sedangkan dari line art-nya atau penggambarannya, animasi Jepang beda sekali dengan animasi Amerika, yaitu animasi Jepang garisnya lebih halus dan bisa dinikmati lah oleh mata kita, dan sedangkan animasi Amerika lebih ke arah tegas, Bu. Garisnya tegas dan terlihat lurus aja, nggak halus, tapi tidak sehalus animasi Jepang. Dan sedangkan dari animasinya, animasi Jepang itu lebih ke arah sedikit patah-patah atau bisa bilang patah-patah, dan karena dia menggambarnya seperti frame satu per satu, sedangkan Amerika lebih mulus lagi, Bu, untuk penggerakannya. Dan bagian dari animasi Jepangnya juga lebih real di bagian seperti tiang listrik, pohonnya, ranting, langit, dan penggambarannya juga sangat-sangat estetika sekali, Bu, dibandingkan Amerika. Itu dari kelompok 1, Bu. Baik, bagus analisisnya untuk kelompok 1, ya. Terima kasih Hanif sudah membantu menjawab perwakilan dari kelompok 1. Kemudian bagaimana dengan, ya, baik, bagus. Kemudian untuk kelompok 2, bagaimana hasil analisis animasinya? Silakan kelompok 2. Talita. Kalau animasi Jepang itu alurnya lebih lambat dan ada emosinya juga. Terus kalau kalau animasi Amerika itu alurnya lebih panjang, terus kayak adventure gitu. Terus kalau penggambarannya, garisnya kalau animasi Jepang tuh garis lembut, kayak matanya itu tajam, kayak kelihatan real banget semuanya. Tapi kalau animasi Amerika itu garisnya itu tegas, terus karakternya lebih beragam, kayak ada yang gambarnya bulat, kotak, atau lain-lain. Terus dia juga penggambarannya lebih ke arah kayak pepohonan, seperti kayak pepohonan. Lebih itunya sih ke penggambarannya ke pohon. Tapi kalau animasi kayak kurang. Oke. Udah itu aja, Bu. Ya, oke, baik, bagus ya. Atalita dari perwakilan kelompok 2 sudah membantu menganalisis. Kemudian sekarang kita berlanjut ke kelompok 3. Ya, silakan ketiga, Dimas, ketua kelompok. Bu, hilang, Bu, Dimas, Bu. 3, mana Dimas ya? Bu, hilang, Bu, Dimas, Bu. Oke, kita berlanjut ke kelompok ketiga. Silakan ketua kelompok 3 untuk menganalisis hasil animasinya. Silakan, Dimas. Perbedaan dari animasi Jepang dan Amerika, gaya ceritanya animasi Jepang mempunyai alur cerita yang lebih lambat dibanding animasi Amerika. Dari penggambarannya, animasi Jepang mempunyai garis-garis yang lebih lembut dibanding animasi Amerika. Dari gaya animasinya, animasi Jepang gerakannya lebih patah-patah dan sudut pandangnya estetik. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, bagus. Ya, kelompok 3. Terima kasih Dimas sudah membantu menganalisis animasinya. Baik, anak-anak.
bagus-bagus ya. Tadi Ibu sudah mendengarkan hasil analisis kalian, berarti kalian sudah bisa membedakan atau mengidentifikasi mana animasi Jepang, seperti apa animasi Amerika. Jadi nanti kita dapat ilmu penggambarannya ya. Jadi untuk animasi yang Indonesia mempunyai ciri khas, apakah masih mengadopsi animasi Jepang dan animasi Amerika? Bukankah kita punya ciri khas sendiri? Seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah menjawab tugas kelompok ya, berhasil, bagus-bagus ya. Berarti sudah tercapai tujuan kita untuk menganalisis. Oke, anak-anak. Nilainya sudah sempurna, sudah bagus-bagus, baik-baik, top banget. Kalian sudah mampu menganalisis, mengidentifikasi, kemudian menganalisis, dan menjabarkan hasil laporan analisisnya ke forum. Kemudian, untuk tugas mandiri LKPD 1, ini sudah Ibu siapkan, nak. Coba dilihat, Ibu share screen dulu. Ya, kita masuk ke tugas mandiri, ya. Ini kita Ibu sudah menyiapkan, ya sebentar. Oke, bentar ya. Sudah tampil layarnya ya? Udah, Bu. Oke, ya kita balik ke poin ini, nak. Silakan diperhatikan. Ya, silakan diperhatikan. Nanti akan ada LKPD 1. LKPD ini kalian kerjakan secara mandiri di classroom. Nanti akan Ibu share linknya. Jadi kalian nanti bisa mengerjakan di rumah ya. Ini untuk penilaian mandiri individual. Pertanyaan ini seputar 3 poin ini nanti kalian bisa langsung isi ya. Nah, untuk jawabannya Ibu tunggu hari ini ya. Hari ini Ibu buka sampai 60 menit. Jadi 1 jam. Kalau bisa setelah ini kalian langsung mengerjakan dan mengirim jawabannya. Oke. Sudah jelas ya LKPD-nya ya? Sudah, Bu. Ya, nanti akan Ibu share di classroom. Jadi kalian tinggal klik pertanyaannya, di situ ada jawaban, kolom jawaban yang mesti kalian ketik jawabannya, kemudian langsung di-upload atau dikirim via classroom kita. Oke. Ya, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian. Sebelum kita berdoa, kita simpulkan dulu nih materi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Yosi. Atau ya Yosi dulu, silakan. Bagaimana Yosi kesimpulan materi pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, kalau animasi dari Amerika sama Jepang tuh mempunyai ciri khas masing-masing, Bu. Memiliki ciri khas masing-masing. Ya, boleh. Ya, Yosi, terima. Ada lagi, Yosi? Ada, Bu. Ada. Ya, silakan, Yosi. Kalau Amerika tuh condong ke background-nya, Bu, dibanding karakter. Kalau Jepang, background-nya lebih estetik, Bu, dibanding Amerika. Itu aja sih, Bu. Oke, bagus. Ya. Sudah menjabarkan simpulan materi mengenai perbedaan animasi Jepang dan animasi Amerika. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Ibu. Oh iya, oke. Syafira, silakan, Nak. Gaya animasi dari Jepang, gerakannya patah-patah. Terus kalau misalkan gerakan dari animasi Amerika, gerakannya lebih ke halus. Udah, Bu, itu aja. Oke, ya lebih kental di gerakannya ya, gerakan animasinya. Baik, terima kasih anak-anak. Materi kita cukupkan ya. Benar sekali, jadi perbedaan antara animasi Amerika dan animasi Jepang memiliki masing-masing ciri khas tersendiri. Jadi ketentuannya bukan hanya kepada batasnya
mengenai alur cerita atau penggambaran karakter atau mungkin gerakan animasinya. Tapi secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang unik. Yang masing-masing animasi dari Jepang maupun Amerika mempunyai ciri yang tersendiri, ya, punya ciri khas masing-masing. Nanti animasi Indonesia juga memiliki ciri khas sendiri gitu ya. Oke, nah sebelum kita akhiri, Ibu punya satu yel-yel untuk animasi Indonesia. Coba nanti ikutin Ibu seperti ini. Animasi Indonesia bangkit, unik, arif, dan kreatif. Bisa? Ya, kita sama-sama ya. Ya, Ibu ulangin. Animasi Indonesia bangkit, unik, arif, dan kreatif. Oke? Ya, yuk sama-sama ya. Animasi Indonesia Bangkit. Bangkit. Kreatif. Dan kreatif. Oke, kita ulangin lagi. Animasi Indonesia bangkit, unik, arif, dan kreatif. Oke, ulangin. Apa Bu tadi? Animasi Indonesia Bangkit, unik, arif, dan kreatif. Oke, mantap. Ya, sebelum kita bubar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Disiapkan ketua kelas, Alifa. Attention please. Ready. 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 Before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.